Waalaikumsalam, silakan Pak. Iya, saya mengamati dari gambar ini kan HI 4.0, berarti ini diperlukan kerjasama tim ya Bu. Ya, yang banyak terjadi kasus di perguruan tinggi adalah saya itu Bu pernah lihat beberapa mahasiswa protes dengan sesama mahasiswa dikarenakan dosen tidak mengajar secara sempurna bagi mereka. Contoh sempurna itu seperti ini Bu. Satu, dosen suka mengubah waktu terkait karena kesibukannya. Yang kedua, dosen juga sering mengasistenkan terkait juga dengan mungkin ada tugas tambahan beliau sebagai dosen karena mungkin beliau menjabat di perguruan tinggi. Nah, ini mahasiswa kan tidak menyadari Bu tentang hal tersebut. Maka saya itu terkadang punya polemik di dalam pemikiran saya sendiri. Kenapa tidak diberikan pengetahuan dengan mahasiswa, bukan hanya dengan dosen? Biasanya pengetahuan ini hanya diberikan dengan dosen, yaitu pemahaman tentang renstra perguruan tinggi, tentang statuta perguruan tinggi, yang mana kan statuta itu adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan dari anggaran, kinerja dosen DTPS atau kinerja dosen yang diberikan jabatan. Terus renstra itu di dalamnya tentang strategik pembelajaran dan sebagainya. Nah, di sini mahasiswa terkosongkan tentang hal begitu, sehingga apabila dosen itu mengajar dan tidak fokus, mungkin juga mengasistenkan dengan dosen yang lain, tidak terjadi miskomunikasi. Karena belum mengajar saja mereka sudah banyak bertanya biasanya. Itu bapak itu pasti nggak masuk deh, pasti digantikan dengan dosen lain. Itu ibu itu sering loh, dosen yang itu suka mengundur jam, alasannya karena rapat segala macam. Nah, inilah kelemahan di perguruan tinggi yang saya lihat, bukan hanya di kampus-kampus tertentu, tetapi banyak kampus yang mana statuta, renstra dan sebagainya hanya dipelajari oleh otonom yang memiliki jabatan di perguruan tinggi dan dosen-dosen tertentu. Kadang dosen baru pun tidak ada pembelajaran tentang statuta, renstra dan sebagainya. Nah, ini juga akan menyebabkan HE 4.0 ini akan bertentangan dengan kinerja yang diharapkan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Jadi, wah ini Pak Ganjar ini calon presiden ini ya, yang ada di grup WA saya. Saya di grup WA Pak, karena alumni UGM gitu. Yang satu Pak Ganjar, yang satu Pak Anies ya. Pak Prabowo tuh bukan lulusan UGM, jadi saya nggak satu grup sama beliau. Ini sudah, jadi ceritanya begini Bapak dan Ibu. Kalau kita sedang akreditasi kan selalu ada pertanyaan ya, visi misi gitu kan, dan asesor kan selalu tanyanya kalau pertama pasti pertanyaan kepada UPPS gitu. Setelah itu pimpinan perguruan tinggi, habis itu ke UPPS, kemudian habis itu ke dosen, tendik dan mahasiswa. Bapak dan Ibu, yang sering terjadi dalam akreditasi itu kan mahasiswa dan tendik, beberapa dosen itu dikumpulkan untuk menghafal visi misi di hari jelang asesmen lapangan, ya kan? Tapi tidak secara struktur menjelaskan itu. Nah, itu memang betul Pak, salah satu yang harus harus menjadi perhatian kita. Maka kemudian saya kalau ada pegawai baru itu sebelum tanda tangan kontrak dan sebagainya itu sudah kita bekali dulu dengan visi misi dan perguruan tinggi ini tuh path-nya tuh mau dibawa kemana. Baru kalau mereka sejalan, mereka akan tanda tangan untuk menjadi calon dosen tetap. Ini seperti itu. Nah, terkadang kan pembekalan begini tuh lewat. Nah, tadi kemudian juga ada pertanyaan mengenai dosen yang sering tidak mengajar. Kalau dosen yang sering tidak mengajar itu yang saya ingat adalah Pak Wapres, Pak Budiono. Pak Wapres itu sesibuk apapun itu mengajar. Dan itu ditekankan betul pada orang-orang yang pernah belajar sama beliau. Sampai sekarang saya masih selalu ingat pesan Pak Prof. Budiono itu, bahwa dosen itu mengajar penting. Saya bahkan lebih baik saya mengajar 30-40 menit. Tapi betul-betul saya persiapkan dan saya tepat di waktu yang dijadwalkan daripada saya terlalu banyak mengganti.
nggak apa-apa kok Bapak dan Ibu kita mengajar 30-40 menit itu dalam kondisi tertentu ya, tidak tidak kemudian lama 14 kali pertemuan itu kita yang 10 kali seperti itu. Tapi 1-2 seperti itu enggak masalah, Pak, yang soal-soal seperti itu. Nah, maka bisa penjamin mutu fakultas, prodi itu bisa melakukan monitoring terhadap prodi itu pengen memantau. Ini siapa nanti dosen yang pamit di grup apa namanya? Di grup mata kuliah itu. Misalnya, maaf Ibu hari ini nggak ngajar ya. Saya terpantau oleh sama kaprodi saya. Nih, kaprodi saya udah tiba-tiba nih yang ini Bu. Semua materi ujian apa namanya? Ulang itu sudah kami sampaikan. Jangan kita bersama Pak tadi. Harus ada strategi bahwa pengajaran itu penting, termasuk pekerti ini kita akan diajari dan belajar bersama mengenai bagaimana membuat konten-konten belajar yang menyenangkan bagi mahasiswa, karena juga tantangan tersendiri. Ada yang mau berkomentar lain mengenai gambar ini?